Baik saudara-saudara sekalian, hari ini kita telah masuk pada pertemuan kedua pada mata kuliah Hukum Acara PTUN, di mana pada pertemuan kedua ini kita akan masuk materi mengenai keputusan tata usaha negara. Apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara? Yang dimana sebelum di perkuliahan pertama saya sudah jelaskan apa yang dimaksud, apa tujuan dari hadirnya pengadilan tata usaha negara ini. Nah, sehingga pada pertemuan kedua ini kita akan fokus pada apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara atau sengketa tata usaha negara itu selalu merupakan akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Jadi tidak ada sengketa di PTUN, di peradilan tata usaha negara, tanpa adanya keputusan tata usaha negara. Nah, apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara? Jadi keputusan tata usaha negara tersebut, keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ini keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana diatur di pasal 1 angka 9. Nah, sama dengan ketika kita melihat kitab undang-undang hukum pidana misalnya atau hukum perdata. Di hukum administrasi juga ada unsur-unsur. Jadi dalam pasal itu harus ada unsur-unsur bahwa apa kriterianya yang dimaksud dengan hal tersebut. Unsur-unsur dari keputusan tata usaha negara yang pertama adalah penetapan tertulis. Jadi suatu keputusan tata usaha negara itu haruslah merupakan penetapan tertulis. Apakah itu berbentuk SK atau memo sekalipun, itu keputusan tata usaha negara tersebut haruslah merupakan penetapan tertulis. Kemudian yang kedua, suatu keputusan tata usaha negara itu haruslah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara di sini itu haruslah yang bersifat eksekutif. Artinya yang menjalankan pemerintahan, bukan yang misalnya sifatnya legislatif. Kalau misalkan keputusan yang legislatif yang dikeluarkan DPR itu tidak termasuk di sini. Ataukah misalkan yang dikeluarkan oleh yudikatif, putusan-putusan pengadilan. Yang dimaksud dengan badan tata usaha negara di sini adalah badan yang melaksanakan urusan administrasi pemerintah yang bersifat eksekutif. Kemudian yang ketiga, haruslah berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi yang dimaksud dengan berisi tindakan hukum itu artinya termasuk yang mengeluarkan memang lembaga khusus atau lembaga yang memang diatur di dalam undang-undang. Kemudian bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya keputusan tersebut itu tidak abstrak, jelas apa tujuan dari dikeluarkannya suatu keputusan. Kemudian yang dimaksud dengan bersifat individual artinya tidaklah ditujukan secara umum, namun ditujukan secara khusus bagi orang tertentu. Misalnya saya berikan contoh, misalkan di Jalan Basalama, Prof. Abdurrahman Basalama. Di situ rumah di situ harus dilakukan penertiban. Kalau diatur secara umum seperti itu tidak dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara. Namun haruslah individual, artinya harus disebut rumahnya siapa di situ. Kemudian final di sini tidak lagi memerlukan persetujuan
lanjutan, tidak lagi memerlukan persetujuan atasan. Misalnya keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan tentang pemberhentian pegawai negeri sipil. Nah, kalau masih memerlukan persetujuan, itu belum dianggap atau belum dapat digugat di PT UN. Kalau misalkan SK Gubernur Sulawesi Selatan tentang pemberhentian PNS, tentunya kan masih membutuhkan persetujuan dari BKN, kemudian masih memerlukan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Artinya itu belum bersifat final. Nah, kalau belum bersifat final, maka ini belum dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di PT UN. Kemudian haruslah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, jadi suatu keputusan tata usaha negara itu walaupun telah dikeluarkan, kalau tidak menimbulkan apa-apa, kalau tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, juga tidak dapat digugat di PT UN. Karena yang boleh digugat hanyalah yang menimbulkan akibat hukum. Yang mana itu menimbulkan akibat hukum? Apakah saya berikan contoh, misalkan ada SK yang dikeluarkan oleh taruhlah Bupati Bone. Dia mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian kepala dinas kesehatan. Karena SK ini dikeluarkan, sehingga kepala dinas tersebut itu ada akibat hukum yang dirasakan atau yang ditimbulkan kepada kepala dinas yang tadinya menjabat menjadi tidak. Itu yang dimaksud dengan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kemudian di dalam keputusan tata usaha negara, di dalam undang-undang mengenai peradilan tata usaha negara, itu juga diatur mengenai pengecualian objek sengketa tata usaha negara. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya itu merupakan suatu keputusan tata usaha negara, namun yang oleh undang-undang peradilan tata usaha negara itu dikecualikan. Yang pertama, suatu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Yang mana itu? Saya kasih contoh. Misalnya Rektor UNM. Rektor UNM ini kan seorang pejabat tata usaha negara. Kemudian dia melakukan perjanjian perdata dengan kontraktor untuk pembangunan gedung kuliah. Bahwa setelah pembangunan gedung kuliah, dia harus membayarkan sekian miliar, taruhlah 20 miliar. Nah, bangunan kuliah itu telah selesai. Seharusnya rektor itu membayar atau melunasi perjanjian tersebut. Namun dia tidak melunasi. Hal itu merupakan perbuatan hukum perdata, karena di situ adalah merupakan perjanjian. Nah, kalau perbuatan hukum perdata itu objek atau kompetensi absolutnya bukanlah pada pengadilan tata usaha negara, namun perbuatan hukum perdata itu diselesaikan di pengadilan negeri. Olehnya itu hal tersebut atau keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata itu dikecualikan di dalam objek sengketa TUN. Kemudian yang kedua adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Artinya ini sama tadi dengan penjelasan di awal, bahwa suatu keputusan tata usaha negara itu haruslah bersifat konkret dan individual. Individual artinya jelas siapa yang ditujukan. Kalau misalkan ada suatu SK mengenai larangan terhadap seluruh pegawai misalnya, itu kan tidak jelas siapa yang ditujukan. Kalau tidak jelas atau tidak bersifat individual, maka itu juga dikecualikan di dalam objek sengketa tata usaha negara. Kemudian ada namanya keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Nah, ini sama juga tadi dengan yang di awal waktu saya jelaskan. Jadi keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan atau belum final, hal tersebut tidak dapatlah digugat di PT UN. Jadi harus final dulu.
tidak lagi memerlukan persetujuan dari pimpinan atau atasan seorang pejabat. Kemudian yang dikecualikan juga salah satunya adalah keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam artian segala hal, karena ketika itu merupakan perintah daripada putusan pengadilan atau yang diperintahkan oleh KUHP atau KUHAP, itu tidak boleh dikategorikan itu tidak boleh digugat di sengketa tata usaha negara, karena itu bukanlah kompetensi absolut dari PT UN, namun itu adalah kompetensi dari pengadilan negeri. Kemudian selanjutnya, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ketika putusan pengadilan misalnya, segala hal putusan-putusan pengadilan, baik itu putusan pengadilan negeri ataukah pengadilan agama ataukah peradilan militer atau putusan pengadilan apapun, itu bukanlah dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara. Kemudian yang keenam adalah keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha TNI. Jadi ini jelas, segala hal menyangkut keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dalam wilayah Tentara Nasional Indonesia itu juga tidak termasuk di dalam sengketa dari tata usaha negara. Kemudian yang ketujuh adalah keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Nah, ini yang perlu saya jelaskan bahwa yang mana dimaksud di sini yaitu baik di pusat maupun di daerah. Jadi baik KPU pusat maupun KPU daerah tentang hasil pemilihan umum. Saya kasih contoh misalkan hasil mengenai keputusan KPU Kabupaten Bone tentang hasil pemilihan umum Pilkada Kabupaten Bone. Hal tersebut itu tidak bisa digugat di PT UN karena itu merupakan kompetensi daripada Mahkamah Konstitusi. Jadi MK, jadi bukan ranah PT UN. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua keputusan KPU itu tidak boleh digugat di PT UN? Bisa. Yang tidak boleh hanyalah mengenai hasil pemilihan umum. Kalau misalkan SK-SK lain ketua KPU itu bisa digugat. Kalau misalkan SK ketua KPU mengenai pemberhentian pegawainya misalnya, itu bisa digugat di PT UN. Ataukah misalkan saya selaku calon kepala daerah, wali kota, sebagai calon wali kota Makassar, itu dianggap tidak memenuhi syarat oleh KPU. Tentu kan ketika saya dianggap tidak memenuhi syarat, maka saya tentu ada SK yang dikeluarkan oleh KPU. SK tersebut itu bisa digugat di PT UN karena SK terkait tidak memenuhi syarat saya itu bukanlah merupakan hasil pemilihan umum. Jadi semua keputusan KPU itu bisa digugat di PT UN. Yang tidak boleh hanyalah mengenai hasil pemilihan umum.